Halo semuanya, Timon datang lagi. Saya terinspirasi oleh tameng plastik Kapten Amerika yang dibeli oleh keponakan saya. Saya pikir itu akan keren kalau kita mencoba mencetaknya dengan aluminium cair. Nah, agar kamu memahami skalanya, kami butuh waktu lebih dari sebulan untuk membuat video ini. Saya bahkan hampir batal untuk membuatnya. Ya, semua karena kompleksitas model ini ternyata sangat besar. Jari-jari perisai ini sekitar 60 cm. Dan karena itu, kami harus membuat sangat banyak mortar untuk moldingnya. Sekitar 150 kg, dan kami bikin adonan selama 3 hari. Sampai begadang di pos kampling, guys. Sementara benda untuk membuatnya, ini sangat besar dan berat, guys. Sehingga kami bertiga mengangkatnya bersama. Lalu kita menyadari bahwa kami tidak punya cukup komposisi untuk RAM atau mengisinya dengan logam. Kami menyerah atas ide ini. Ya, kami harus membuat rangka cetakan sendiri yang baru dan kualitas yang lebih baik dari awal. Coba tebak, bahannya seperti apa ya? Yes, kami membuatnya lebih pendek 10 cm, sehingga komposisinya cukup untuk kami. Dan bagi saya, ini sudah lebih kuat dari tameng plastik made in China. Ya, ini terbuat dari kayu. Hayo, siapa yang sudah menebaknya? Ini adalah perisai yang sangat keren, dan ini dibuat dengan tangan. Ini lebih tebal dan lebih kasar. Saya kira kamu tidak bisa memikirkan yang lebih keren. Karena berat dari komposisi pasir dan kerikil yang kita cetak akan lebih dari 100 kg. Bayangkan tekanannya. Jika kamu bertanya-tanya, bagaimana kami membuat perisai kayu seperti ini? Kumpulkan 200.000 like, dan saya akan memfilmkan proses membuat perisai lain. Nah, sementara itu, kami ingin membuat tiruannya, guys. Kita hanya butuh membuat komposisi 120 kg, dan kami bahkan harus melakukannya, membuat bingkai cetakan baru. Di mana kami akan memadatkan komposisi khusus ini. Kami tumbuk-tumbuk terus, dan pada akhirnya kami mendapatkan setengah perisai. Sekarang, kita hanya perlu memadatkan separuhnya lagi. Dan setelah mengurangi rangka sepanjang 10 cm, kami merasa cukup dengan komposisi ini. Saya sangat senang, karena selama lebih dari seminggu, kami hanya melakukan persiapan model peleburan. Setelah memadatkan, kami membuka cetakan kami, dan sekarang kami perlu mengeluarkan model cetakan kayu kami dengan hati-hati. Jadi, untuk ini kami memutar 2 skrup dan melonggarkan sekelilingnya. Dan sudah rapi. Sekarang kita perlu merapikan cetakan ini, di mana logam akan dituangkan. Dan di sini, kami juga butuh 2 lubang, tempat keluarnya uap dan tekanan yang berlebih. Ya, logam akan sangat panas, guys. Sekitar 800-900 derajat. Bahkan mungkin bisa lebih. Kita perlu mengurangi tekanan untuk mendinginkan. Dan di sini kami masukkan wadah baru yang bisa menampung sebanyak 12 kg aluminium cair. Lihatlah perbandingan dengan yang lama. Kami membuatnya sendiri dari alat pemadam api bekas. Dengan hanya memotongnya menjadi 2 bagian. Jadi guys, mari kita mulai oven kita. Saya mulai melelehkan aluminium. Kami akan butuh banyak, sangat banyak. Kami berencana untuk melebur logam cair sampai ke leher wadah. Sehingga kami akan melakukan dan pasti sudah cukup. Ya, kami bahkan harus membuat dudukan khusus untuk 2 orang dengan rapi. Teman-teman, saya pikir kita sudah bisa mulai ya. Ayo coba dengan hati-hati. 2 orang akan menuangkan logamnya, dan saya akan memfilmkan proses ini. Mari kita mulai. Alright, saatnya melebur guys. Itu adalah momen yang menyenangkan. Mari kita buka kotak kita dan lihat apa yang kita lakukan. Wah, nggak asik nih guys. Saya dongkol nih. 1,5 minggu pekerjaan terbuang percuma. Ya, seperti yang kamu lihat, perisai tidak memanas. Saya tidak mengerti mengapa ini terjadi. Dan hal yang paling menjengkelkan adalah kami mencoba meleburnya lagi. Dan percobaan kedua juga tidak berhasil. Jika saya bisa melakukan bahkan setiap hari, saya mungkin akan melakukan setidaknya 20 kali percobaan. Tapi butuh 4 hari untuk membuat cetakan agar meleleh. Itu bersamaan dengan pencetakan dan pengeringan. Dan ini adalah pekerjaan kolosal. Karena putus asa, saya bahkan menuangkan logam itu ke dalam cetakan dengan menggunakan metode terbuka. Ya, tentu saja, itu sangat keren.
Bagaimana logam ini mengalir? Bagaimana ia mengitari bintang ini? Nah, setidaknya kami melihat bagaimana hal itu terjadi di dalam kotak. Tetapi kami tidak punya cukup logam guys, karena kami menuangkannya ke dalam perisai yang tidak berbentuk bulat, tapi menjadi potongan biasa, rata di satu sisi dan membulat ke dalam, berlubang dan masih belum lengkap. Aku bahkan ingin menyerah dan mencoba menghancurkan perisai ini. Tapi ternyata perisai ini sangat kokoh bro, ini aluminium. Hanya dukungan dari kamulah yang membuat aku yakin dan terus berjalan. Cie. Dan akhirnya saya putuskan tidak akan menyerah. Secara pribadi, kami yakin bahwa masalahnya terletak pada pemanasan aluminium yang tidak cukup. Jika ada lebih banyak aluminium, masing-masing akan mendingin lebih lambat. Dan kita hanya butuh satu orang untuk menuangkan logam, bukan dua. Ini akan mempersingkat waktu dari membuka kompor menjadi menuang ke dalam cetakan. Ditambah kontrol yang lebih baik atas penuangan. Well, saya harap kamu mendukung kami ya dengan like dan komentar. Bagikan video ini teman-teman. Kali ini kami ingin melempar perisai ini yang telah saya buat selama sebulan. Yuk, coba lemparkan tameng Kapten Amerika ini untuk yang ke-11 kalinya. Saya sangat khawatir bahwa kami tidak akan berhasil. Tapi, saya masih berharap. Ayo, kita coba. Wow, semuanya. Kalau saja itu berhasil. Mari kita buka dan lihat. Wah, akhirnya setelah sebulan, kami berhasil melakukannya melalui trial and error. Ternyata ada logam di dalamnya dan ujung ke ujung. Tapi ini berhasil tidak membuat masalah. Faktanya, logam terus mendingin sepanjang jalan, dan kami tidak meleleh sampai akhir. Ya, kali ini ternyata sempurna. Jangan melihat potongan ekstra ini ya. Kami akan menyesuaikan dan memoles segala sesuatu. Pertama teman-teman, kita perlu membersihkan perisai dari komposisi yang berlebih. Potong semua yang tidak perlu dan lanjutkan ke pemolesan. Kami bahkan harus membeli gerenda. Kita sudah sangat lelah guys. Dengan amplas tertipis, kami memoles perisai hingga mengkilat. Lalu di mana bintangnya? Kami bahkan harus melalui mesin pemotong. Membuat tiruan takik seperti pada perisai Kapten Amerika yang asli. Nah, setelah menggerenda 1001 malam, kami memoles perisai dengan tangan untuk waktu yang cukup lama. Yah, ini masih proses guys. Semuanya demi untuk kalian. Saya pikir kamu akan menghargai pekerjaan kami pada nilai yang sebenarnya. Karena sekarang tetap ada untuk menyelesaikan tali pegangan dari kulit. Jadi, perisainya hampir siap ya guys. Saya pikir jika video ini banyak yang nonton, saya akan membuat bagian yang kedua. Baiklah, saya akan mengecatnya tentunya dengan warna asli. Sementara itu, kami menemukan bahwa perisai dapat dengan aman dipukul dengan pedang perungguku. Lihat bro, bahkan cuma ada goresan di atasnya. Dan sebelum itu, kami juga melempar kettlebell pada perisai versi lama. Dan ternyata, perisai ini mampu menahan pukulan kettlebell seberat 24 kg. Itu keren guys. Dan ia juga dengan tenang menahan pukulan dari palu godam. Ini luar biasa. Saya masih akan mencoba menguji kekuatan perisai ini. Jadi, kita tunggu sequelnya. Well, jangan lupa ya, berlangganan dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video baru kami. Semoga kalian jadi orang sukses atau jadi sultan. Sampai jumpa.